Menegangkan polisi Mesir lakukan operasi penghabisan tentara Israel, Zionis terkejut berat. הבוקר היה לנו פה אירוע מבצעי כאן בגבול סיני, אירוע מבצעי קשה. לצערי ולדאבון ליבי איבדנו שני לוחמים ולוחמת. אירוע מבצעי בגדוד ברדלס, אירוע שמתקיים בשעות הבוקר לאחר אירוע מבצעי אחר שקורה בלילה. בפיגוע נפשע בפתח בית כנסת ביום השואה הבינלאומי. אני מודה לנשיא ארצות הברית, ידידי ג'ו ביידן, ששוחח איתי והביע זעזוע ותנחומים ממעשה הרצח הנורא הזה. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sebuah operasi tak biasa terjadi dan dilakukan oleh polisi Mesir yang menghabisi beberapa tentara Israel yang membuat rezim Yahudi terkejut karena menurutnya Mesir sering menjadi penengah di tengah konflik. Namun kini menghabisi banyak tentara Israel yang merupakan pukulan telak bagi Israel. Bagaimana tidak, tentara Israel dikalahkan dalam sebuah pertempuran senyap oleh beberapa polisi yang pada akhirnya mengguncang Israel. Sebuah media Israel merilis dokumen polisi Mesir yang melakukan operasi pada hari Sabtu 3 Juni 2023 di 3 lokasi berbeda. 3 lokasi penyergapan yang 3 tentara pendudukan Israel jadi korban. Media Al-Mayadin melaporkan penyergapan pertama dilakukan setelah penyusupannya menghabisi 2 tentara pertama. Yang kedua adalah ketika pasukan tiba di pagi hari mencari unit yang hilang, di mana dia menembak dan membunuh tentara ketiga. Polisi Mesir tidak memasuki perbatasan melalui lubang di pagar dan tidak memanjatnya, tetapi masuk melalui koridor darurat di sisi perbatasan Mesir, kata media tersebut. Kontak terakhir dilakukan dengan kedua tentara yang berada di pos pengamatan terjadi pada pukul 4.15 dan setelah 5 jam sekitar pukul 9 pagi mereka ditemukan tewas di lokasi. Polisi Mesir itu dilihat oleh pesawat tak berawak berada 1,5 kilometer jauhnya di dalam perbatasan setelah dia menyusup. Konfrontasi serta baku tembak dimulai, dia berhasil menghabisi prajurit ketiga, tambah media tersebut. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan Eropa membutuhkan blok militernya sendiri yang bebas dari pengaruh Amerika Serikat. Dia juga mengatakan Amerika Serikat menyeret Eropa ke dalam konflik yang tidak dapat dimenangkan dan berisiko menjadi perang global. Solusinya adalah NATO Eropa, kata Orban, seperti dikutip RT.com. Orban menambahkan keinginan Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya lebih lanjut adalah penyebab ketegangan antara Barat dan juga Rusia yang lebih banyak merugikan Eropa. Moskwa prihatin dengan NATO yang memperluas lebih jauh ke timur ke Ukraina dan juga Georgia, kata Orban, mengacu pada percakapannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hanya beberapa pekan sebelum konflik yang sedang berlangsung antara Moskwa dan juga Kiev pecah. Putin mengatakan kepada saya masalahnya adalah dengan pangkalan rudal Amerika di Polandia dan juga Rumania dan kemungkinan perluasan NATO di Ukraina dan juga Georgia, jelasnya. Dia menyebut pemimpin Rusia khawatir tentang kemungkinan Amerika Serikat mengerahkan senjatanya ke negara-negara ini. Menurut Orban, itulah salah satu alasan mendasar di balik konflik yang sedang berlangsung di Ukraina hingga saat ini. Saya mengerti apa yang dikatakan Putin, namun saya tidak menerima apa yang dia lakukan, terangnya, mengacu pada operasi militer Rusia di Ukraina. Orban menegaskan Hungaria harus menghindari konflik ini dan menyeret Amerika keluar dari NATO.
Budapest menjadi sasaran tekanan terus-menerus karena negara-negara barat lainnya ingin menyeret kami ke dalam perang melalui segala cara yang memungkinkan, ujarnya. Orban percaya itu karena Uni Eropa melayani kepentingan Amerika Serikat dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Keputusan yang dibuat oleh Brussel lebih sering mencerminkan kepentingan Amerika daripada kepentingan Eropa, ujarnya. Menurutnya, negara-negara barat perlu menunjukkan keinginan sejati untuk perdamaian jika mereka ingin tercapai di Ukraina. Itulah yang kurang hari ini setidaknya di barat, tutur Orban. Hungaria telah berulang kali menyerukan perdamaian di tengah konflik antara Moskwa dan juga Kiev, serta mengkritik sanksi barat yang dijatuhkan terhadap Rusia dan pengiriman senjata ke Ukraina. Awal pekan ini Orban juga mengatakan permusuhan yang sedang berlangsung tidak menguntungkan siapapun di dunia ini. Hungaria juga satu-satunya negara NATO yang mendukung rencana perdamaian yang akan dilakukan China untuk Ukraina, dan juga tegas mengatakan Amerika sebaiknya keluar dari NATO jika tidak ingin memperpanjang konflik dan merugikan Eropa. Lebih dari 1.000 veteran senior Angkatan Udara Israel termasuk mantan Kepala Staf Israel mendesak pejabat tinggi hukum negara bersikap tegas terhadap pemerintah yang akan datang. Dalam sebuah surat kepada Kepala Mahkamah Agung Israel dan pejabat tinggi lainnya, mereka mengatakan aliansi partai agama dan ultranasionalis mengancam masa depan Israel. Surat itu disampaikan beberapa hari sebelum pemerintahan baru dilantik. Kami datang dari semua lapisan masyarakat, dari seluruh spektrum politik. Kesamaan yang kita miliki saat ini adalah ketakutan bahwa negara demokratis Israel dalam bahaya, tulis mereka dalam suratnya, dikutip di Arab News. Pejabat hukum disebut sebagai garis pertahanan terakhir. Mereka pun memohon agar dilakukan segala cara yang dapat membantu menghentikan bencana yang mempengaruhi negara. Di antara hampir 1.200 veteran yang memberikan tanda tangannya, salah satunya adalah Dan Halut yang menjabat sebagai Panglima Militer dari 2005-2007. Ada juga mantan Komandan Angkatan Udara Avihu Ben-Nun serta mantan Kepala Intelijen Milit Amos Yadlin. Ketiganya adalah mantan pilot pesawat tempur. Mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mitra ultra ortodok dan sayap kanannya merebut suara mayoritas parlemen dalam pemilihan 1 November lalu.